Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifansa. Saya bernama Ripaldi dari kelas 11 CI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan materi pertemuan pertama, teknik urutan pemecahan masalah matematis menggunakan diagram alir. 1. Mencari masalah. Komponen kegiatan ini merujuk pada apa yang diketahui, apa yang ditanyakan, apa informasi yang diberikan cukup, kondisi syarat, apa yang harus dipenuhi, menyatakan kembali masalah asli dalam bentuk yang lebih operasional dapat dipecahkan. 2. Merencanakan penyelesaian masalah. Di sini menghubungkan antara data yang diketahui dengan permasalahan yang ada. Memilih rencana pemecahan masalah yang sesuai tergantung dari seberapa sering pengalaman kita menyelesaikan masalah sebelumnya. 3. Menjalankan rencana penyelesaian masalah. Ini lebih mudah daripada merencanakan penyelesaian masalah. Yang harus dilakukan hanyalah menjalankan strategi yang telah dibuat dengan menggunakan model matematika yang telah disusun dan didasari dengan ketekunan dan ketelitian untuk mendapatkan penyelesaian masalah. 4. Cek hasilnya. Merujuk pada menganalisis dan mengevaluasi apakah prosedur ini yang ditetapkan dan hasil yang diperoleh benar. Apakah ada prosedur lain yang lebih efektif? Apakah prosedur yang dibuat dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah sejenis? Atau apakah prosedur dapat dibuat generalisasinya? Ya, kali ini saya akan menjelaskan tentang materi pertemuan kedua, yaitu membuat dan menggunakan program dalam menyelesaikan masalah menggunakan bahasa C. Setiap program memang ditujukan untuk menyelesaikan masalah, namun terdapat langkah-langkah dalam pemrograman, yaitu menjelaskan masalah, analisis masalah, menentukan algoritma, memasukkan coding dan mendokumentasikannya, mentes hasil dan perbaikan. Ya, tahap ke-1 ialah jelaskan masalah. Kita harus memahami masalah, intinya kebutuhan kita dan output yang akan kita hasilkan. Contohnya bagaimana cara membuat program menghitung keliling segitiga dalam bahasa C. Yang kedua, analisis masalah. Di fase ini kita juga memikirkan bahasa solusi dan dari permasalahan membuat apabila solusi tersebut telah ditemukan, maka carilah strategi agar program tersebut berhasil. Contohnya yaitu mencari rumus keliling segitiga dengan tujuan untuk program mencari keliling segitiga dalam bahasa C. Yang ketiga, tentukan algoritma. Di fase ini menentukan algoritma dalam menyelesaikan masalah. Algoritma sendiri ialah kumpulan langkah-langkah untuk menyelesaikan suatu masalah. Fase ini merupakan fase paling penting dalam membuat suatu program. Tujuannya yaitu membuat algoritma dalam mencari keliling segitiga dalam bahasa C. Yang keempat, memasukkan ke coding dan mendokumentasikannya. Coding ialah penerjemahan algoritma kita ke dalam bahasa pemrograman yang dipahami oleh komputer. Fase ini ialah proses dalam pemrograman. Dokumentasi sendiri ialah proses penyimpanan suatu algoritma atau coding dalam suatu berkas agar bisa ditinjau di kemudian hari. Contohnya itu dengan memasukkan rumus yang sudah ditentukan dan dimasukkan ke dalam program bahasa C. 5. Tes hasilnya ialah proses pengujian apakah suatu program tersebut dapat menyelesaikan masalah kita dengan melihat input yang kita masukkan dan output yang kita harapkan. Contohnya adalah pemrograman keliling lingkaran, apakah hasilnya sama dengan yang kita analisis. 6. Perbaikan. Proses perbaikan jika program tersebut mengalami error dan hal-hal yang tidak kita harapkan. Proses maintenance akan membawa kita kembali ke desain dan pengembangan algoritma. Contohnya apabila program keliling segitiga yang membuat mendapatkan hasil yang diinginkan, maka program tersebut harus diperbaiki. Ya, kali ini saya akan menjelaskan materi tentang pertemuan ketiga, 5 contoh kasus menggunakan teknik urutan pemecahan masalah matematis menggunakan diagram alir. 1.
1. Diagram alir menghitung luas segitiga. 2. Diagram alir penentuan bilangan genap dan ganjil. 3. Diagram alir keliling lingkaran. 4. Diagram alir menghitung luas persegi panjang. 5. Algoritma menghitung jam ke menit. Sekian dari kami. Itu saja Itu saja yang dapat kami jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.